Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kami Halo, dari kembali dari podcast apa? Podcast apa ini? Remaja Remaja Rumbul. Rumah. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ibrahim. Dan nama saya Muhammad Abdul Purnomo. Nah, Rek, kami di sini akan menjelaskan tentang bahayanya pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM. Ayo, siapa itu yang belum punya SIM tapi udah berkeliaran pakai kendaraan sendiri? Nah, itu bahaya, hati-hati ya. Hati-hati ya, Rek. Hati-hati sekali, itu bahaya sekali. Tapi pernah dengar ini nggak sih cerita yang di Sidoarjo juga yang anak kecil disergap polisi pas mau berangkat sekolah pagi-pagi. Oh, ya, saya pernah dengar. Itu kalau nggak salah umurnya berapa ya? Masih SMP kalau nggak salah. Masih SMP, kayaknya umur 12 Oh, tahun. 12 tahun. Ah, betul betul. Kalau menurut Ibra itu gimana itu? Nah, Bahaya sih ya. kalau menurut saya, dia kan masih umur 12 tahun. Kan kalau misalnya syarat dapat SIM kan umur 17 tahun. Nah, Ya. dia itu masih umur 12 tahun. Kan Hmm. beda jauh. Nah, itu Ya. sudah melanggar aturan. Yang kedua, dia itu nggak pakai helm. Itu kan Ya. fatal banget. Nggak pakai Sama helm. itu kalau nggak salah boncengan ya sama siapa itu? Sama Kakaknya. kakaknya, Oh, perempuan. sama-sama nggak pakai helm. Enggak, kakaknya yang Oh, pakai kakaknya helm. pakai helm tapi Tapi yang adiknya nggak pakai. adanya nggak. Gimana itu kakaknya ya membiarkan adiknya seperti itu? Nah, saya itu nggak tahu entah karena mereka cuma punya satu helm atau Iya, iya. mereka gimana. Kembali kembali lagi ke pengawasan orang tua ya, ya. Iya, betul. Mengapa anak itu bisa dilepas seperti itu? Udah Iya, jelas membahayakan ya. betul. Dan sebenarnya emang ya kan salahnya polisi menyegap ya untuk keamanan anak kecil itu sendiri sama kakaknya. Dan mereka udah nggak pakai helm berdua boncengan dan mereka juga menurut saya kurang sopan lah ya kepada orang tua. Mereka membantah seperti itu ya kepada polisi. Udah viral juga kan itu videonya. Ya, dia itu kalau nggak salah ya sudah ditegur polisi karena dia hilang kan nggak pakai helm masih Hmm. umur 12 tahun. Dia tapi pas di video dia itu berkata kasar, Hmm. berkata kasar kepada polisinya sama orang yang rekam. Dia itu nggak terima di video itu. Kan Ya sih. kan dia kayak sudah di tempat umum kan ya. Kan Iya, pagi-pagi pasti ramai banget apalagi di Sidoarjo kota iya, gini ramai banget. di Jawa Pagi itu pagi kan udah macet. banyak. Hmm. Iya, betul. Kalau kalau tadi pagi itu macet gak sih? Tadi pagi sih saya berangkat pagi. Oh berangkat pagi. Telat ya? Enggak. Oh enggak. Naik ke sekolah, betulnya naik apa? Naik di antar orang tua atau bagaimana? Saya naik motor sendiri. Oh naik motor sendiri. Belum punya SIM? Sudah. Oh sudah. Kalau kamu Bel, berangkatnya itu diantar orang tua atau Berangkat sendiri sih. berangkat sendiri? Hmm. Sudah punya SIM? Belum. Belum. Tapi saya nembak SIM. Tembak Nah, SIM. tapi kalau menurut Iba itu gak apa-apa atau gimana? Tapi saya udah fasih sih, udah fasih dan udah bisa mengendarai motor sendiri, udah tahun dan udah berpengalaman lah. Tapi minusnya cuma di saya belum punya SIM. Kalau untuk kematangan mental dan pengalaman udah ada, tapi cuman kurangnya di belum cukup umur dan belum punya SIM gitu. Menurut Iqbal itu gimana? Boleh apa nggak kalau kayak gitu? Soalnya saya juga mau nganter, nggak ada yang nganter. Dihitung-hitung dari naik Gojek atau berangkat sendiri lebih murah berangkat sendiri. Jadi orang tua saya melepaskan saya berangkat sendiri begitu. Nah, kalau menurut yang buat nembak Hmm, SIM itu ya, saya masih tidak bisa berkomentar apa-apa. Soalnya kan dari sananya, dari bagian yang polisinya yang bagian ngetes SIM, itu mungkin teknik marketing atau bagaimana saya nggak tahu. iya iya iya. Mungkin itu salah satu cara mereka biar bisa dapat keuntungan atau bagaimana. Kan Ya. memang ada beberapa orang yang kesulitan dalam testing. Mungkin seperti itu. Hmm. Ya udah berarti kembali ke anak kecil lagi. Ya, Kalau menurut Ibra itu seperti apa? Kan seperti saya berkendara tanpa SIM, tapi ya. kan kondisinya beda. Saya sudah matang dan anak kecil itu tadi belum matang, Ya. belum punya pengalaman. Sama-sama belum punya SIM tapi itu bagaimana? Nah, kamu tadi berangkatnya pakai helm nggak? Pakai pasti Pakai. mengikuti peraturan, Seminimal minimalnya nggak punya SIM itu masih mematuhi peraturan. rambu-rambu lalu lintas dan Ya. aturannya kayak pakai helm dan waspada dan berhati-hati itu yang Hmm. paling penting. Dan kalau menurut
pendapat saya tentang anak kecil tadi, saya itu menolak karena karena dari peraturan yang ada di negara kita ini, syarat minimal untuk dapat SIM itu kan 17 tahun. Mm. Nah, dia kan masih umur 12 tahun. Nah, menurut penelitian, anak yang berumur 12 tahun sampai 17 tahun itu masih masih emosinya belum stabil lah. Oh iya, paham, paham, paham. Soalnya kan mereka masih memiliki sifat mencari jati diri sehingga Ya, cenderung agresif dalam sombong lah ya. berkendara. Nah, suka pamer kemampuan, dia bisa kencang, Mhm. bisa nyalip-nyalip dan pamer kendaraan juga. Ini Iya, kan yang betul, paling betul. sering. Oh, dan juga mereka kan suka memodif, Oh iya, pakai drone. ada juga banyak yang modif-modif gitu ya. Ya, Yang bahkan sampai balapan di Sidoarjo itu kan banyak itu. ya, Emang banyak banyak kan di Sidoarjo, di Surabaya itu anak-anak seperti itu ini bawa umur udah ini ikut balap-balapan dia seperti itu ya. ya, Itu bahaya sekali. Ya kembali lagi ke pengawasan orang tua sih kalau kata saya. ya. Kalau menurut saya juga sih itu dari lingkungan sekitarnya Ya, juga, lingkungan sekitar bisa dan teman. dari Dan mungkin teman. bisa juga pengaruh faktor dari internet ya, dari Ya, Facebook, Instagram, TikTok itu kan pasti banyak. tren. Ya, trending. Pasti banyak yang mengikuti dari situ juga. Ya, dan juga kan itu apa? Kalau remaja-remaja itu kan mereka dalam hal kedisiplinan kan agak Iya, kurang. agak kurang, betul. Kayak contohnya itu mereka eh, kayak kurang memperhatikan rambu-rambu yang ada di pinggir-pinggir jalan Ya, itu, atau bahkan saat lampu lalu lintas itu ya, sudah berwarna kuning, mereka tetap tetap ya, gas terus. malah tambah digas, bukan direm. Iya. Nah kan rame kan hati-hati. Mm-mm. Bahkan ada yang bermain handphone juga kan. Iya, banyak kan itu, seperti itu kasusnya. Dan menurut saya banyak kan itu, mereka itu berkendara dan dia bolehin orang tua itu cuman uh, sebatas bisa mengendarai Mm-mm. ya udah dilepas sama orang tuanya, tidak tidak belajar rambu-rambu lah atau apa, mengenali lingkungan, tidak pas-pas dengan lingkungan lah di jalan, Ya, nggak was-was kanan kiri, asal bisa itu udah dilepas sama orang tua, itu salah menurut saya. ya, saya nggak setuju kalau menurut itu. Kalau menurutmu, Ben, kamu setuju nggak kalau misalnya lepas anak yang belum punya SIM naik motor sendiri kayak contohnya kamu gini? Setuju apa enggak? Setuju, tapi ada tapinya nih, Ya. ada alasannya. Nggak bisa asal melepas, nggak Oh, bisa asal melepas, harus orang sebagai saya, kalau sebagai orang tua saya harus tahu apakah anak saya sudah matang mentalnya, dari mental, pengalaman dan skill membawa kendaraannya itu apakah sudah matang untuk di jalan raya. Kalau sudah matang ya udah saya perbolehkan. Kalau sudah pasti saya perbolehkan. Dan kalau misalnya dalam kondisi tertentu juga, kalau bisa naik grab atau bisa ada yang nganter, lebih baik ada yang nganter ya, untuk mengurangi. Tapi kalau sudah kondisi dan posisi mendadak dan harus bergerak sendiri, ya sudah saya lepas. Karena saya udah tahu anak saya bisa. Tapi kalau belum matang, jangan dulu deh. Kata saya bahaya. Nanti seperti kejadian-kejadian kan banyak ya. mm, Seperti kayak di Semarang itu kan, uh, itu Semarang itu angka paling rendah. Paling maksudnya paling banyak pengendara di bawah umur itu di Semarang. iya, Nah, itu banyak banget. Itu data dari 2023. Mungkin baru ya. 2024 itu bisa lebih banyak lagi. Saya itu juga pernah dengar berita ya tentang kecelakaan yang menimpa seorang siswi SMA dari Mm-mm. dari Sukabumi. Mm-mm. Ceritanya itu kalau nggak salah dia bonceng tiga, atau bahasa kerennya di Ceng itu lu. ada ya cenglu. Nah, Nah, mereka itu sudah bonceng tiga ngebut. oh, Terus salah satu dari mereka itu meninggal karena oh, menabrak trotoar. Padahal seperti yang kita tahu kan, dari awal motor dibikin itu sudah muat cuma dua buat orang. dua orang. Kalau Ya, lebih dari dua orang kan sudah bahaya, over bahaya, lah. nggak safety. Iya, Nah, itu bahaya banget. Apalagi kalau sudah ngebut itu juga. udah nggak pakai helm, cengling, Iya, itu udah banyak banget sih saya lihat. iya. Bahaya emang. Dan kebanyakan yang seperti itu anak-anak di bawah umur. Maka kebanyakan anak-anak SMP itu udah banyak yang naik motor bertiga gitu. Nah, iya. Apalagi yang perempuan tuh banyak banget. Bahaya. Apalagi mungkin kan refleks bedanya dari beda perempuan dan laki-laki itu kan beda. Mm-mm. Pattern itu beda. Dan saya juga pernah dengar nih ada anak pejabat DPRD dari
Jambi Selatan di Jalan Soekarno-Hatta. Waktu itu dia umur masih 16 tahun, tapi dia dikasih mobil dinas sama orang tuanya. Entah itu dikasih atau dia diam-diam keluar pakai mobil dinas itu. Iya. Akhirnya mengebut, ya kecelakaan karena umurnya belum matang dan dia pengen ngebut-ngebutan gitu kan, masih Iya. belum matang, jadi pengen ngebut. Net. Ya jadinya ya seperti itu, kecelakaan itu dikutip dari 5 Februari 2023 tahun kemarin sih, baru saja terjadi. Baru saja Iya, terjadi. untuk mengurangi di kejadian-kejadian seperti ini nih ya, dimulai dari orang tua, sekolah, dan lingkungan. Mulai diberi edukasi lah, diberi edukasi bahwa janganlah berhati-hati di jalan, Ya. dan kembali lagi ke pengawasan orang tua, dan umur juga dibatasin. Seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau kita bahas-bahas kecelakaan ya, saya ada data bahwa kecelakaan nasional tahun kemarin ya, karena kan tahun 2024. Berarti tahun kemarin 2023. Ya, Nah, kamu tahu nggak siapa yang berada di peringkat pertama? apa sih? Itu pelajar dari SMA dengan rasio 66,7% dari total kecelakaan nasional. Itu sudah banyak banget. Apalagi yang peringkat keduanya itu malah itu SMP. SMP. SMP Wah, 11%, sama-sama besar itu. iya sama-sama besar jumlahnya. Itu dari total 100.000, 48.307 kali kecelakaan di Indonesia pada tahun 2023. Itu sudah nggak sedikit itu. Iya, dan angkanya itu banyak kan di kejadiannya dari orang-orang bawah umur, remaja-remaja di bawah umur. Ya, mereka itu apa, entah karena faktor apa mereka itu dibiarin keluar sama orang tuanya. Padahal apa, pembuatan SIM itu kan umur 17 tahun. Ya, Kamu pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa SIM itu bisa didapatkan pas baru umur 17 tahun? Kenapa nggak 16 tahun? Kan cuma beda 1 tahun doang. kalau dari saya sih mungkin ya karena kesiapannya ya belum matang kalau 16 tahun. Kalau dari kita ya udah. Nah, saya ini ada data ini, soalnya itu kalau umur 17 tahun, otaknya itu telah mencapai kematangan dari sisi Ya, biologisnya, yang mana itu mempengaruhi kemampuan analisa, visualisasi, dan prediksi. Jadi, dia itu bisa memprediksi kalau dia ngerem sekarang itu nabrak apa enggak, atau ya bisa menghitung kecepatannya. lah, Ya, menghitung prediksi gimana beloknya, di mana ngeremnya ya. ya, jadi lebih matang daripada anak yang belum mencapai umur 17 tahun. Betul, 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 betul. Kalau ngomong-ngomong SIM nih, kira-kira pembuatan SIM itu menurut Ibra, kan Ibra udah punya SIM nih, Ya, SIM-nya nembak atau enggak? saya enggak. Oh enggak, tes gitu ya? Ya, Gagal berapa kali? gagal sampai 5 kali lah. Oh, 5 Paling kali kan? Dan bisa. soalnya saya dengar dari teman-teman saya juga banyak yang gagal gitu kan. Soalnya teman saya nih ada Ryan, ini ada buktinya nih. Teman saya Ryan, dia gagal sampai 6 kali gitu. Nomor 61, 23, 46. Tuh, ada 6 kali. Sampai ya ini kebanyakan nggak tahu ini dipersulit dari pihaknya atau bagaimana. Ya dari sinilah banyak yang Ya. memikir untuk membuat SIM tembak saja. Banyak kan seperti itu. Dan biaya SIM tembak itu pun nggak murah. Dan banyak kan yang mikir bahwa ini apakah ini bisnis mereka atau bagaimana, yang tesnya sengaja disusahin dan Ya. banyak yang nembak, nggak tahu ya, mungkin itu hanya teori saja. Itu Ya. menurut Iqbal gimana? Kalau menurut saya kan, ya karena saya bukan dari bagian yang ngurusin SIM ya, jadi saya nggak bisa berkomentar banyak. Kalau menurut saya itu nanti bisa merusak apa, merusak bukti-bukti yang telah saya siapkan, bahwa orang yang sudah memiliki SIM itu berarti sudah terverifikasi secara hukum dan sudah mantap lah Ya, dalam berkendara, sehingga dia diperbolehkan dan memiliki izin untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. ya verifikasinya udah tepat ya, pasti dari pusat Ya. langsung. Dan kalau takutnya itu kalau tembak SIM itu disalahgunakan, Ya. disalahgunakan dan bisa, dan juga ada yang emang sengaja dengar dari teman-temannya gitu kan, wah ini bikin SIM susah nih, langsung tembak SIM. Ada yang gagal 5 kali, baru gagal 4 kali udah nembak SIM aja dah, karena susah banget kan susahin ya.
Itu waktu itu kok bisa sampai gagal 5 kali itu kenapa? Nah, kalau Kesalahannya gimana? Sepele atau gimana? saya nggak tahu. Coba kamu tanyakan ke Ryan yang sudah gagal 6 kali. Tapi kalau menurut ayah saya ya, itu katanya kalau testing itu hoki-hokian. Iya iya Jadi iya. bisa aja kamu lulus, bisa aja enggak. Kalau nggak salah saya juga dengar ya Ryan. Itu dia kan juga ikut tes SIM Hmm, sama-sama Ryan, dua iya. orang. Oh iya. Satunya itu sudah lulus, Oh satunya iya. lulus. Sedangkan yang satunya yang temanmu Hmm, itu belum iya lulus. betul. Saya dikasih tahu sama Ryan yang satunya. Hmm. Itu lucu. Kenapa namanya Ryan dua-duanya ya? Kok bisa? Tapi saya dengar-dengar di teman saya itu dia nggak lulus karena hal sepele. Itu diulang, ulang, 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 terus entah dari tes teori, dari tes praktek, itu pasti ada aja salahnya sepele. Hmm. Tapi kalau misalnya buat nembak SIM nih, tapi nembak SIM ini digunain untuk mengikuti lomba atau mengikuti kejuaraan nasional balap mobil atau motor. Itu kan biasanya dibutuhkan SIM atau KTP. Ya. Sebenarnya itu dibolehkan yang di bawah umur 18. Dibolehkan dengan syarat mempunyai tanda tangan orang tua. Tapi akhir-akhir ini aturan diubah karena sponsornya dari sponsor Jarum. Jadi harus di atas 18. Jadi dibutuhkan SIM sama KTP. Itu Ya. biasanya saya dengar-dengar pada nembak SIM dan KTP. Tapi peruntukannya bukan untuk di jalan raya nih. Peruntukannya biar bisa mengikuti kejuaraan itu. Kalau menurut Ibu itu gimana? Boleh apa enggak tuh? Nah, karena saya kan cuma pengendara biasa di jalan Hmm. raya. Kalau yang bagian untuk tim balap saya baru mendengar dari API. Saya baru dengar Ya, beneran, nggak pernah. Soalnya saya tahu tentang balap-balap itu. kalau SIM-nya sama aja kayak SIM pada umumnya, SIM buat jalan raya. Cuman buat memverifikasi bahwa ini udah 18 tahun anak Hmm. ini dengan cara menembak SIM gitu. Ya, banyak kan sih seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau misalnya laki-laki ya, kan itu suka bikin motornya dimodif ya. Ya, Nah, menurut penelitian yang dilakukan di Dayati itu faktor jenis kelamin itu mempengaruhi fase pra kecelakaan. Jadi sebelum kecelakaan kan, kebutaan, nah refleksnya itu gitu ya. ada kan refleksnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi Ya, pra kecelakaan. Nah, mempengaruhi kecelakaannya itu. kalau yang untuk cewek perempuan itu ada alasannya. Itu kan mereka sering, bukan sering sih, mereka kan jarang Ya, jarang. menjadi supir, jadi pengemudi Iya, motor lebih atau mobil, jarang. Karena jarang. lebih banyak laki-laki ya. Ya, makanya mereka itu kekurangan pengalaman. Jadi Hmm. mereka itu nggak tahu kalau gini itu gimana, kalau macet nanti bagaimana. Harus apa gitu kan? Ya, betul. Dan yang kedua itu masa otot. Masa Ya, otot laki sama perempuan kan beda. ya, Kalau betul, misalnya betul. perempuannya badannya cuma 140 cm, dikasih motor NMAX atau PCX kan Iya, nggak lucu. nah, Sudah badannya kecil, pas kan ketinggian. ketinggian Susah juga. untuk mengontrol motornya ya Iya. dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau masa otot itu juga berpengaruh ke usianya. Kalau misalnya Hmm. dia terlalu muda ataupun terlalu tua itu juga Iya, bermasalah. pasti beda. Meskipun menurut penelitiannya Hidayati ini dia ngomongnya perempuan yang lebih sering itu ya kayak Hmm. kelihatan perempuan yang Kelihatan perempuan. bikin lebih sering kecelakaan. Meskipun agak benar ibu-ibu itu kan Iya. Wah, bahaya. emak-emak itu ya banyak Iya, banget. banyak. Waduh, banyak keluhan-keluhan juga itu dari warga mau dimanapun itu sebenarnya sama aja ya. Mau di Sidoarjo, mau di Jakarta, mau dimanapun tuh kayaknya sama aja gitu, emak-emak semuanya. Yang sayang kanan belok kiri lah, yang rem mendadak, yang berhenti tengah jalan, ada aja. Ya, tapi kalau laki itu juga ada yang bikin itu apa jadi salah satu faktor kecelakaan. Kalau Pasti, karena banyak juga kan. nah kalau laki itu lebih suka melanggar aturannya. Mereka kan sudah punya pengalaman, masa Hmm. otot ada, harusnya kan lebih unggul dari perempuan. Iya, betul, Tapi betul. mereka itu lebih sering melanggar aturan. Seperti yang saya bilang aku tadi, wrong lah atau Iya, balap itu kayak gitu, balap liar itu. kembali ke emosi dan hobi ya. Iya. Mungkin ke tempat hobinya yang kurang, Hmm. yang salah tempat lah. Lingkungan. Ya, Nah, faktor lingkungan. lingkungan itu juga benar-benar berpengaruh Hmm. kepada psikologis anak tersebut. Soalnya kan kalau laki itu apa lebih percaya diri.
Ya, lebih percaya diri. dan suka kencang. Ya, suka Makanya adrenalin lah laki-laki mm-mm. itu. Adrenalin. Kalau jujur saya juga suka kalau Ya, kencang-kencang, sama. apalagi di atas 60 km per jam. Tapi nggak bisa, soalnya kendaraan saya itu sudah tua dan nanti lama-lama nggak safety. Dan Iya, itu betul bakal betul. berat. Ya kalau mau lebih gitu ya di tempat yang diperuntukkan lah ya. Iya. Ya. Wah, nggak terasa kita sudah ngobrol lama banget. Wah, iya nggak rasain. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya sudah habis. Udah ya. Kalau gitu, Kalau gitu, terima kasih ya, Rek. terima kasih ya, Rek. Sudah. Dan sudah mendengarkan kami berdua. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Kalau misalnya kalian punya Ada yang mau di komentar atau ada pendapat lain, boleh ketik di kolom komentar ya. diskusikan di situ bareng-bareng. Kalau gitu, sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.